Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan melaksanakan atau menjaga prokes, dan semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi soal dan pembahasan program sukses PTN, yaitu soal-soal geografi tentang peta dan pemetaan, paket kedua. Ibu materi hari ini akan Ibu sampaikan ada 12 soal beserta pembahasannya. Untuk itu akan Ibu mulai. Nomor 1, salah satu komponen dalam peta yang berfungsi menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas, maka akan menggunakan, yang kita lihat di dalam soal yaitu tentang komponen dalam peta. Ibu jelaskan untuk pembahasannya. Komponen peta adalah hal-hal yang harus ada pada sebuah peta. Agar peta tersebut dapat digunakan dengan baik, maka oleh para penggunanya ini harus menggunakan atau ada beberapa komponen peta. Adapun komponen peta itu terdiri dari mata angin, yaitu untuk menunjukkan arah, inset, yaitu peta kecil yang berfungsi menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan dalam kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas, dan biasanya inset ini digambarkan dalam gambar peta, yaitu yang ada di bawahnya, atau peta kecil. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Simbol adalah tanda gambar yang memiliki makna. Garis lintang dan garis bujur adalah garis astronomis untuk menunjukkan letak absolut. Kalau garis lintang ini adalah garis yang melintang, melingkari permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Maka, berdasarkan penjelasan nomor 1, pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu tentang inset. Next, kita lanjutkan yang nomor 2. Pertanyaannya, jenis-jenis peta. Ada peta hidrologi, peta batimetri, peta topografi, peta oseanologi. Pertanyaannya, peta yang digunakan untuk menganalisis potensi lautan, yaitu kita bahas dulu. Peta hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan air dan bumi, kejadiannya, sirkulasi, dan distribusi, sifat kimia dan fisiknya, dan pengaruhnya terhadap lingkungan, termasuk hubungannya dengan kehidupan. Peta hidrologi ini merupakan peta tematik yang berhubungan dengan air di permukaan bumi, khususnya di daratan, yaitu yang menggambarkan permukaan air. Yang kedua, peta batimetri. Seperti peta topografi, dengan garis kontur mewakili kedalaman di bawah permukaan laut dan bukan ketinggian di atasnya. Angka yang kecil menunjukkan dekat permukaan laut dan menjadi lebih tinggi sesuai dengan kedalamannya. Yang peta topografi merupakan lokasi dari fitur geografis seperti bukit dan lembah. Peta topografi ini menggunakan garis kontur yang menunjukkan ketinggian berbeda. Sebuah garis kontur adalah garis dengan elevasi yang sama. Dan yang keempat, peta oseanologi. Di dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu oceanology, yang juga merupakan kata majemuk, yaitu berasal dari kata ocean, dan logia, dari bahasa Yunani atau legien, dari bahasa Latin yang berarti berbicara. Maka dengan demikian, menurut arti katanya, oceanologi berarti berbicara tentang laut. Jadi,
Yang tepat di sini adalah jawabannya yang berhubungan dengan kelautan adalah batimetri dan oseanologi. Nomor 3, pertanyaannya. Peta tematik tentang persebaran penduduk sebaiknya menggunakan simbol berbentuk pembahasan. Kita bahas di sini. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan satu tema ketampakan di permukaan bumi. Dalam hal ini adalah tentang penduduk. Kenapa? Karena persebaran penduduk selain menggambarkan jumlah juga menggambarkan wilayah administrasi. Maka sebaiknya menggunakan simbol area kuantitatif. Berdasarkan penjelasannya, maka nomor 3 yang termasuk peta persebaran penduduk, yaitu kita menggunakan area kuantitatif. Kenapa? Karena menggunakan peta tematik. Nomor 4. Pertanyaannya berikutnya nomor 4. Dalam hal mendapatkan atau dalam hal menetapkan lokasi pertanian, salah satu peta yang digunakan adalah peta yang mampu memberikan informasi tentang nilai permeabilitas. Maka diperlukan yaitu permeabilitas di sini atau juga yang disebut dengan kecepatan bergeraknya cairan pada suatu media berpori dalam keadaan jenuh. Maka untuk menentukan lokasi pertanian, salah satu peta yang diperlukan adalah peta geologi. Kenapa peta geologi? Yaitu yang menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrasi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Maka peta geologi biasanya disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, dan corak atau gabungan ketiganya. Hal ini untuk mengetahui nilai permeabilitas batuan, yaitu sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada suatu media berpori dalam keadaan jenuh. Nah, dalam hal ini sebagai cairan adalah air dan sebagai media berpori yaitu tanah atau batuan. Itulah untuk mengetahui nilai permeabilitas batuannya. Jadi jawabannya adalah peta geologi, yaitu tentang batuan. Nomor 5. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Peta kadaster hasil pengukuran lapangan pada umumnya menyajikan informasi, yaitu kita jelaskan peta kadaster juga disebut juga sebagai peta teknik karena menampilkan secara rinci setiap detail yang ada di permukaan bumi sehingga lebih sering digunakan dalam keperluan-keperluan teknis yang skala pengerjaannya atau proyeksinya besar. Pada umumnya peta kadaster digunakan untuk menggambarkan peta tanah atau peta di dalam sertifikat tanah. Berdasarkan penjelasan ini, maka yang tepat adalah kepemilikan tanah. Peta kadaster ini adalah salah satu jenis berdasarkan skalanya. Ada peta kadaster, ada peta skala sedang, ada peta skala besar, peta skala kecil, dan juga peta geografis. Nomor 5, maka yang paling tepat adalah peta kadaster ini hasil pengukuran lapangan pada umumnya menyajikan informasi kepemilikan tanah. Nomor 6. Pemerintah ingin membangun sekolah dasar. Jenis peta yang diperlukan dalam pembangunan tersebut adalah, kita bahas di sini, sarana pendidikan seperti sekolah umumnya didirikan di wilayah yang mudah dijangkau dan sekitar wilayah padat penduduk. Selain itu,
pendirian sekolah harus berada di lokasi yang mendukung, seperti jauh dari pabrik, pusat perbelanjaan, atau lokasi yang tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Informasi dasar tersebut dapat diketahui dengan menggunakan peta jaringan transportasi, peta persebaran penduduk, dan peta tata guna lahan. Inilah nomor 6, jadi jawabnya adalah A. Pemerintah ingin membangun sekolah dasar, jenis peta yang diperlukan dengan pembangunan tersebut, yaitu harus ada peta jaringan transportasi, peta persebaran penduduk, dan peta tata guna lahan. Next, nomor 7. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Brasil, Filipina, Kanada, Indonesia, Greenland. Negara yang sesuai dipetakan menggunakan proyeksi Mercator, yaitu ditunjukkan oleh angka sebagai berikut. Perhatikan, saya jelaskan. Proyeksi Mercator merupakan sistem proyeksi yang menggambarkan bumi dengan bidang proyeksi berupa silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Proyeksi ini sesuai digunakan untuk memetakan wilayah dekat ekuator. Wilayah ekuator digambarkan sesuai dengan panjang sebenarnya. Makin jauh dari garis ekuator, maka penyimpangan luas semakin dekat. Daerah di dekat kutub akan digambarkan lebih luas dari keadaan sebenarnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh distorsi karena sifat permukaan bumi yang melengkung. Adapun negara-negara yang memiliki distorsi paling kecil dengan proyeksi Mercator sehingga penggambarannya sesuai keadaan sebenarnya, yaitu Brasil, Filipina, dan Indonesia. Sedangkan negara-negara tersebut berada di garis lintang rendah. Contoh, Brasil berada pada 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Filipina berada pada 4 sampai 21 derajat lintang utara. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan Kanada dan Greenland berada di daerah lintang tinggi sehingga mengalami distorsi cukup besar. Ya. Wilayah kedua negara tersebut pada peta tampak lebih luas daripada luas sebenarnya. Kanada berada di antara 42 hingga 85 derajat lintang utara. Greenland berada di antara 64 sampai 72 derajat lintang utara. Pada peta dengan proyeksi Mercator, wilayah Greenland terlihat lebih besar daripada negara Amerika Serikat. Akan tetapi, jika dihitung luas sebenarnya, Greenland hanya di atau 1/8 luas wilayah Amerika Serikat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distorsi itu atau distorsi peta? Yaitu penggambaran muka bumi yang bulat serupa bola atau elipsoid ke bidang datar akan mengakibatkan penyimpangan dari bentuk aslinya. Penyimpangan inilah yang disebut dengan distorsi. Maka dari itu, negara yang sesuai dipetakan menggunakan proyeksi Mercator, yaitu Brasil, Filipina, dan Indonesia. Next, nomor 8. Perhatikan sketsa berikut. Perhatikan sketsa berikut. Ini ada informasi yang sesuai sketsa hasil pengukuran, yaitu sekolah, stadion, bank, dan pasar. Perhatikan ya sketsanya. Ibu jelaskan di sini pembahasannya. Sketsa pada soal menunjukkan lokasi beberapa fasilitas layanan publik. Nah, kita akan mengukur sketsa ini berdasarkan sudut azimut.
Sistem pengukuran menggunakan sudut azimut. Sudut azimut diukur dari arah utara dari setiap titik. Yang pertama, yang ditanyakan yaitu apa? Yaitu tentang informasi yang sesuai dengan sketsa hasil pengukuran. Sudut azimut diukur ini selalu dari 0. Nih, selalu dari 0. Dari arah utara. Dari arah utara di sini. Dan searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam ini lingkarannya arahnya yaitu ke arah ke kanan. Sudut azimut selalu diukur dari 0 sampai 360 derajat. Dan searah jarum jam. Informasi yang sesuai dengan sketsa pada soal berikut adalah, perhatikan pembahasannya. Nah, yang pertama, pasar ini berada pada arah 60 derajat diukur dari bank. Pasar berada pada arah 60 derajat diukur daripada bank. Apakah betul atau salah ini dari bank ke sini? Berarti kan lebih ini. Yang B, sekolah berada pada arah 270 derajat. Diukur dari stadion. Lalu, pasar berada pada arah 90 derajat diukur dari stadion. Yang E, bank berada pada arah 270 derajat diukur pada pasar. Nah, untuk menghitung jarak azimut ini, silakan kalian bisa menggunakan yaitu alat garis, yaitu menggunakan busur. Bisa dihitung ini nanti. Tinggal silakan lihat kalian berdasarkan pertanyaannya yang benar. Ingat, untuk mencari arah azimut atau sudut azimut yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi, yang betul di sini adalah bank berada pada arah 270 derajat diukur dari pasar. Jadi seperti itu. Next, berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar salah satu proyeksi peta. Yaitu proyeksi peta. Lihat, namanya proyeksi. Di sini ini nanti kita lihat penjelasannya, keterangannya. Hasil proyeksi peta tersebut menggunakan proyeksi apa dan memiliki kelemahan yaitu apa. Nah, kita lanjutkan. Gambar pada soal, pembahasannya di sini. Gambar pada soal menunjukkan hasil proyeksi silinder. Bidang proyeksi yaitu menyinggung bola bumi terutama di wilayah ekuator. Ini adalah proyeksi silinder, gambar proyeksi silinder. Yaitu bidang proyeksinya menyinggung bola bumi terutama di wilayah ekuator. Garis paralel merupakan garis horizontal dan garis meridian. Garis horizontal itu arahnya sejajar. Sedangkan garis meridian ini atau juga disebut garis bujur. Garis yang membujur menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Sedangkan garis horizontal adalah garis yang melintang melingkari permukaan bumi. Membelah permukaan bumi menjadi dua bagian, kutub utara dan kutub selatan. Keuntungan proyeksi ini yaitu menggambarkan wilayah yang luas dan sesuai untuk menggambarkan wilayah ekuator atau lintang rendah.
Sebaliknya, proyeksi ini tidak sesuai untuk menggambarkan wilayah lintang tinggi dan kutub karena daerah ini mengalami distorsi, baik distorsi jarak maupun distorsi luas, yaitu penyimpangan dari hasil pengukuran terhadap bentuk aslinya. Nah, oleh karena itulah gambar di sini adalah silinder daerah lintang tinggi mengalami distorsi. Lanjut, nomor 10. Perhatikan ilustrasi berikut. Kita akan menghitung yaitu jarak sebenarnya antara rumah Andi dan rumah Banu. Dan azimut rumah Andi jika dilihat dari rumah Banu. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pembahasannya kita lihat jarak rumah Andi dan rumah Banu. Jarak rumah Andi dan Banu sebenarnya dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Rumusnya untuk mengetahui jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali penyebut skala. Jaraknya berapa cm? Ada 10 cm. Skala petanya berapa? 1 dibanding 50.000. Jadi jarak pada peta dikali penyebut skala. 10 cm dikali 50.000. Jadi hasilnya sama dengan 5 km. 500.000 cm itu sama dengan 5 km. Derajatnya berapa? Derajatnya adalah 30 derajat. Bagaimana untuk mengetahuinya? Nih, dari Banu. Ingat, untuk mengetahui azimut yaitu dari titik 0, arah utara. Maka di sini diketahui adalah jarak dari Banu, dari Andi ke Banu, apabila kita menggunakan sudut azimut adalah 30 derajat. Searah jarum jam. Next. Dengan demikian azimut rumah Andi jika dilihat dari rumah Banu, yaitu sama dengan 210 derajat. Nomor 11. Pada peta kota A berlokasi di 9 derajat 33 detik dan kota B berlokasi di 8 derajat 45 detik. Jarak kota A dan kota B di peta adalah 5 cm. Jadi skala petanya adalah sebagai berikut. Pembahasannya kita cari, langkah pertama mencari selisih lintang. Ini karena yang ditanyakan adalah ada waktunya adalah selisih lintangnya adalah 9 derajat, lalu waktunya 33 detik. Kota B lokasinya selisih lintangnya 8 derajat, 45 detik. Jarak kota A ke B di peta adalah 5 cm. Langkah pertama kita akan mencari selisih lintang. Selisih lintangnya berapa di sini? 9 derajat 33 detik dikurangi 8 derajat 45 detik sama dengan menit. Ya, menit. Langkah kedua, mencari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya atau juga disebut dengan JS. 1 jam itu sama dengan 60 menit, sama dengan 111 km. Jarak sebenarnya jadi di sini, tadi sudah kita ketahui untuk mencari selisih lintang, hasilnya 48 menit. Karena di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit, jadi 48 menit dibagi 1 jam, yaitu 60 menit. Maka JS-nya sama dengan 111 km, kita kalikan 0,8. Hasil dari 48 menit dibagi 60 menit, sama dengan 0,8. Jadi hasilnya jarak sebenarnya
adalah 88,8 km. Kita CM-kan, yaitu sama dengan 8.880.000 cm. Langkah ketiga, menghitung skala. Ingat JS, untuk mencari skala, yaitu jarak pada peta, dibagi jarak sebenarnya. Atau JP per JS untuk mencari skala peta. JP per JS. JP-nya tadi berapa di sini? Nah, jarak kota A ke kota B tadi 5 cm. Hasil mencari jarak sebenarnya atau JS adalah 8.880.000. Jadi hasilnya adalah 1 dibanding 1.776.000. Jadi skalanya yaitu 1 dibanding 1.776.000. Yang terakhir, perhatikan soal, yaitu tentang kemiringan lereng. Perhatikan peta topografi, yaitu peta yang menunjukkan ketinggian yang sama. Di sini kita lihat jarak C ke D ini 5 cm yang ada di peta. Jarak C ke D yaitu 5 cm. Kemiringan lereng C ke D yaitu sebesar berapa di sini? Nah, perhatikan pembahasannya. Diketahui jarak C ke D 5 cm. Interval konturnya berapa? Apa yang dimaksud dengan interval kontur? Interval kontur ini adalah jarak antara A ke B. Jaraknya setiap garis ada berapa meter di sini? Dari 200 ke 2400 berapa di sini? 200, 240, 280, 320, 360. Berarti interval konturnya sama dengan 40 meter. Yang ditanyakan adalah kemiringan lerengnya. Kita bahas sekarang. Menghitung skala. Yaitu interval kontur, rumusnya 1/2000 kali penyebut skala peta. CI-nya tadi berapa? 40. Interval konturnya ini 40. 1/2000 kita kalikan penyebut skala peta. Maka di sini penyebut skala petanya adalah 80.000. 80.000. Karena 40 kita kalikan 2 sama dengan 80.000. Skala peta yang digunakan yaitu 1 dibanding 80.000. Yang pertama, jarak C ke D di lapangan sama dengan jarak C ke D di lapangan sama dengan 5 cm. Lihat soal di atas. Sama dengan 5 cm. Kita kalikan yaitu dari hasil penyebut skala peta. 80.000. Maka hasilnya 400.000 cm. Atau sama dengan 4.000 meter. Lalu untuk mencari beda ketinggian C ke D, di sini adalah hasilnya 360 dikurangi 240. 360 dikurangi 240. Lihat gambar lagi. 360 dikurangi 240. Karena jarak C ke D sama dengan 120 meter. Kemiringan lereng yang ketiga. C ke D, beda ketinggian rumusnya dibagi jarak di lapangan. Kali 100%. Beda ketinggiannya tadi berapa? 120 meter dibagi jarak di lapangan yaitu 4.000. Kali
100%. Jadi hasilnya 3%. Maka kemiringan lereng C ke D yaitu sama dengan 3%. Demikianlah untuk mencari kemiringan lereng, yaitu yang ada di dalam peta topografi. Seperti ini jawabannya, penjelasannya adalah seperti ini. Apabila kalian ada yang kurang jelas, besok kita bahas. Boleh bertanya secara langsung ke Ibu, nanti silakan dipelajari. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk pertemuan kedua, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.